Langsung saja marilah kita dengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ahmad Golib bin Mustafa Al-Idrus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di subuh menjelang pagi hari ini Allah kumpulkan kita di dalam perkumpulan yang penuh keberkahan, yang mana keberkahannya akan kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia, kehidupan kita di alam barzah dan kelak sampai di akhirat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita, mengumpulkan kita di tempat ini di dalam perkumpulan karena Allah dan untuk Allah, dan mengharapkan maghfirah dari Allah, rahmat dari Allah, dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kita di tempat ini, Allah kumpulkan kita di tempat ini adalah Allah menginginkan bagi kita kebaikan. Allah menginginkan bagi kita, diturunkan bagi kita ampunannya, rahmatnya, dan mudah-mudahan juga Allah kumpulkan kita di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, suami, istri, dan anak keturunan, saudara-saudari, dan juga kerabat jiran kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang karena berkat Nabi Muhammad Allah pandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya. Allah memandang kepada kita adalah karena Allah memandang kepada Nabi besar Muhammad. Yang Nabi Muhammad pikirkan itu kita. Maka Allah memandang kepada kita itu dengan memandang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena berkat Nabi Muhammad juga Allah Subhanahu wa taala buka pintu seluas-luasnya bagi kita menggapai ampunan Allah. Karena berkat Nabi Muhammad juga Allah buka bagi kita pintu yang seluas-luasnya untuk kita menggapai daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jugalah dengan karena berkat Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita dengan pandangan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut, pecinta dan keturunan beliau sampai hari kiamat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan yang penuh keberkahan. Cuma tidak ada salah kita mengingat lagi yang mana belum sampai seminggu kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berbagai macam keberkahan yang Allah berikan kepada beliau. Maka di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah
Allah mengawali pujiannya dengan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah kada pakai alhamdulillahilladzi asra bi abdihi? Di situ menunjukkan bahwasanya maha suci Allah dari sangkaan hambanya yang bermacam-macam. Hamba ini ngarannya manusia ini macam-macam komentar. Wah, kada mungkin seperti Abu Jahal, Abu Lahab kada percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang percaya, ada yang beriman, ada yang beriman 100%, ada yang beriman 90%, ada yang beriman 80%, ada yang beriman 70%, sampai seterusnya. Bahkan ada nang kada beriman sama sekali. Nauzubillah min zalik. Maka Allah katakan subhanalladzi asra, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan. Artinya peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan Nabi yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi diperjalankan. Maka hikmah yang pertama bisa kita ambil di antara banyak sekali hikmah yang Allah berikan pelajarannya kepada kita, di antaranya adalah apa? Kita menuju ke masjid ini bukan kita nang berjalan ke masjid ini, tapi Allah yang memperjalankan kita. Jadi banyaknya kita bersyukur. Banyak orang yang lebih muda dari kita, tapi kada dimudahkan jalan menuju masjid. Tapi menuju tepian sana, bah laju benar. Padahal lebih anom dari kita. Ada yang lebih sehat dari kita. Ada yang lebih sugih dari kita. Ada yang lebih tinggi jabatannya daripada kita. Ada yang lebih laris daripada dagangan kita. Tapi Allah pilih kita untuk melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi abdihi, ya, hambanya. Kita ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah akui kita sebagai hambanya, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, penyembahan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan, khilaf, dosa kita, kekurangan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, tempat antara dua tempat yang jauh, dua tempat yang mulia, dari masjid ke masjid. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan di suatu tempat, itu pasti memberikan efek keberkahan bagi sekelilingnya. Yang kayak masjid ini, masjid dibangun ini akan memberikan keberkahan bagi orang-orang yang sekeliling masjid ini. Majelis, dibuka majelis di rumah, maka keberkahan akan mendapatkan orang-orang yang di sekeliling rumah tersebut, bagi yang mau bersyukur. Di Masjidil Haram ada juga Abu Jahal, kada dapat keberkahannya. Di Perak Palestina ada sekelompok manusia Zionis Israel, kada dapat keberkahannya. Kenapa? Karena mereka kada bersyukur. Inya berada di tempat yang dekat dengan tempat yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi inya kada bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Dengan menghidupkan tempat-tempat yang berkah. Ada yang 100 meter dari masjid datang ke masjid, ada yang bersebelahan beparakan lawan masjid tapi kada mau ke masjid. Ini kada bersyukur adanya masjid di para kita, kada mau menghidupkan. Kayak apa caranya berpikir, kayak apa caranya masjid nih biar baik di masyarakat, masjid ini biar berkembang.
diadakan majelis, diadakan tahlilan, diadakan maulidan, diperingati Isra Mi'raj di masjid. Begitu juga di majelis. Ada nang jauh dari majelis, dan bisa dikatakan banyak, paling kebanyakan lah majelis di Samarinda khususnya itu nang hadir di majelis tuh orang nang jauh, nang parak kada hadir. Itu kebanyakan. Kayak di majelis fulan nang maatur masang ambalnya, urusan kameranya, sound systemnya, konsumsinya, panitia parkirnya, segala macam. Kebanyakan orang di luar kampung, bukan kampung itu yang jadi panitia majelis, orang luar kampung. Ini menunjukkan bahwasanya kurangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita muncul tempat-tempat yang turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakna haulahu linuriyahu. Nah, ini tujuannya. Setiap sesuatu perbuatan tuh ada tujuannya, ada niatnya. Kayak bian hendak kemana bian, ulun bipe hendak ke Banjar, kemana, ke sekumpul. Bapak pian ke sekumpul, niat pian apa sekumpul itu, tujuan pian ke sekumpul apa? Menghadiri haul guru sekumpul, ada niatnya. Pian kada mungkin orang kada berniat tulak ke Balikpapan, pasti ada niatnya. Paling minimal niatnya apa? Berjalanan bipai, ada niatnya. Maka yang perlu kita perhatikan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, dari kisah-kisah seluruhnya itu adalah linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuannya, ada maksudnya Allah itu di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, yang peristiwa yang penuh keberkahan ini. Tujuannya agar kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad SAW beliau melakukan peristiwa Isra itu menggunakan buraq? Di antara hikmahnya munsidin berjalan batis, Nabi Muhammad SAW atau naik onta lewat daratan, maka tidak bisa melihat sesuatu yang lebih luas. Contohnya misalnya, kita biasa berjalan bermotor aja, bermobil keliling aja Samarinda ya. Tapi begitu kita naik pesawat, kita lihat, wah subhanallah, wah bagus banget itu, hutan ini kenapa nih gundul seberatan. Lebih luas pandangan kita melihat, karena apa? Ada di atas kita. Kita melihat saat ini berjalan, wah kebun karet, wah luar biasa nih, hitung-hitung ujungnya ini banyak. Keliling daerah situ aja. Tapi begitu kita naik pesawat, melihat lebih luas pandangan kita, oh ternyata ini ada kebun karet, hitung-hitung untungnya sekian. Oh sebelah situ nah, wah luas benar itu, kebun sawit sekalinya. Hitung-hitung, wah ganal, lebih ganal daripada ini. Melihat lagi, oh ada kebun coklat, oh ada kebun, oh ada tambang batu bara, oh lebih ada lagi, lebih hebat lagi, tambang emas. Kenapa? Kita bisa melihat dari atas. Maka bisa melihat, oh begini, oh begini, oh begini. Nabi Muhammad melihat secara langsung. Dan yang Nabi Muhammad lihat dan Nabi Muhammad saksikan di dalam peristiwa Isra, ini belum Mi'raj, baru Isra aja. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, bukan saja alam duniawi aja. Bahkan alam-alam yang lainnya ditembus oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi alam di dalam kehidupan semesta, alam semesta ini kayak sekarang kita ini. Kalau sebelum kita ada di dunia ini, kita di alam arwah, di alam ruh.
Ya, kadang-kadang ingat kita waktu sebelum lahir itu ulun di sebelah mana, ulun di alam arwahnya sebelah kanan kah, beparak siapa ulun, kadang-kadang mengingatnya. Sebelum kita lahir nih kadang-kadang ingat kita apa yang kita alami, apa yang kita hadapi di dalam kehidupan alam arwah. Cuma kadang di alam arwah itu nyambung di alam dunia. Ya seperti perkumpulan kita ini, di dalam perkumpulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini adalah salah satu bukti kalau bahari kita pernah ketemu di alam arwah. Dan kadang kita melakukan suatu perbuatan tuh perasaannya pernah ulun alami kejadian ini, melakukan ini atau berjalan, perasaan sudah pernah ulun alami, sudah pernah terjadi ini, cuma kapan lah. Itu kadang terlintas di dalam kehidupan kita itu, yaitu itu membuktikan bahari kita ada di alam arwah. Kemudian lahir kita masuk ke alam dunia. Di alam dunia ini bukan kita aja yang hidup di dunia ini. Yang Allah perintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, berlaku baik, sopan santun kepada semua makhluk di muka bumi ini, bukan cuman kita yang diperintahkan. Sebelah kita ini ada juga makhluk lain. Jadi yang hadir di masjid ini bukan biar aja orang manusia, ada makhluk-makhluk lainnya juga, ada jin juga. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan beribadah kepada Allah itu bukan cuma manusia, jin pun diperintahkan beribadah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Qur'an, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bisa berbaik adab, sopan santun, kadang menyakiti makhluk lain, manusia jangan disakiti, makhluk jin jangan disakiti, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Kadang kita ini tertutupi hijab kita. Ilmu itu apa? Ilmu itu yang membuka hijab, yang mana hijab kita kada tahu jadi tahu, itu ilmu. Bahari kita kada tahu nyalakan motor, bungul berarti. Begitu kita tahu nyalakan motor, berarti kita orang yang berilmu berkaitan dengan motor. Bahari kita kada kawan nanam lombok, belajar kita nanam lombok. Bahari kada tahu kita belajar, oh nanam lombok itu ditanam bijinya di tanah yang subur, pada sembarangan dirawat. Setelah tahu kita, nah ini orang nang berilmu, ilmu berkaitan dengan nanam tanaman lombok dan segala macam ilmu. Dokter hendak jadi dokter juga ada ilmunya, ada harus belajar. Kadang mungkin kita ulun tiba-tiba malam ini isuk ulun buka praktek dokter spesialis jantung. Ya. Pian belajar di mana bahari beb? Pernah kuliah kah pian kedokteran jantung, spesialis jantung? Kada pernah. Kada ada orang hendak berobat lawan ulun. Bukan jantungnya sembuh, malah penyakit jantung muncul. Kenapa? Karena kada ada ilmunya, kada tahu ulun ilmu tentang pengobatan spesialis jantung, kada tahu. Harus menuntut ilmunya. Begitu juga kita memperbaiki keadaan kita sesama umat manusia sebagai hamba Allah yang Allah perintahkan kita untuk menyembah Allah, berbaik-baik adab suluk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga harus menjaga makhluk-makhluk sekeliling kita. Kemudian di dalam peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW, beliau melihat, ya, aku melihat Musa yusolli fi qabri. Aku lihat Nabi Musa itu, ujar Nabi Muhammad SAW, salat di dalam kuburnya. Di kuburnya Nabi Musa itu salat. Kemudian Nabi Muhammad juga ketika Isra, Nabi Muhammad SAW turun, bukan sepanjang jalan itu terbang aja, kada.
pakai buruk itu kada sepanjang jalan turun kena. Jadi Nabi Muhammad kenapa harus turun kita? Ujar malaikat Jibril, turun sholat pian 2 rakaat sini Muhammad. Sholat Nabi Muhammad 2 rakaat. Kemudian Nabi Musa apa namanya? Malaikat Jibril bertakun, wahai Muhammad pian tahu pian sholat di mana? Udah tahu ulun Jibril. Di mana ulun sholat nih Jibril? Oh, pian sholat ini di Bethlehem. Bethlehem. Apa itu Bethlehem itu? Bethlehem ini tempat lahirnya Nabi Isa. Kemudian naik lagi, berangkat lagi, turun lagi, sholat lagi, wahai Muhammad di sini. Selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini apa ini Jibril? Tempat apa ini? Oh, ini Madian. Ya, tempat ya berlindungnya Nabi Musa ketika dikejar Firaun. Ya, beliau bersembunyi ya di Madian. Kemudian berangkat lagi, turun lagi, sholat 2 rakaat lagi. Pian tahu di mana pian sholat wahai Muhammad? Kada tahu ulun Jibril. Oh, ini pian sholat sekarang ini di Tursina. Ya, Tursina, tempat lembah bukit yang berbicara Nabi Musa kepada Allah. Ya, Tursina. Fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya. Ikhla'na 'alaika, ketika Allah katakan kepada Nabi Musa, ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya, lepas sandal pian wahai Musa, pian ada di lembah yang suci, lembah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mun kita ini luar biasanya umat Islam ini diajarkan adab masuk masjid itu lepas sandal. Mun pian hendak bebungulan masuk ke masjid pakai sandal pian pukuli bubuhannya banarai. Ya. Tapi tempat-tempat peribadatan saudara-saudara kita yang lainnya sepatunya dipakai masuk ke dalam. Nah, ini luar biasanya Allah pilih kita sebagai orang nang muslim. Allah jadikan kita orang nang beriman. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmatnya, Allah sempurnakan nikmatnya bagi kita, orang tua kita, guru-guru, suami, istri, anak keturunan kita, kerabat kita, jiran kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam peristiwa ini Nabi Muhammad turun tempat lahirnya Nabi Isa, turun tempat bersembunyinya Nabi Musa, turun tempat berbicaranya Nabi Musa dengan Allah. Kemudian turun lagi ya tempat makam kuburannya Nabi Muhammad di Madinah. Ya, tempat padahal Nabi Muhammad belum hijrah, tapi sudah Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Artinya Nabi Muhammad tahu di mana tempat beliau akan dimakamkan, di mana panji Islam akan dikibarkan benderanya. Tahu Nabi Muhammad. Tahunya dari mana? Ya diajari lawan malaikat Jibril. Kada nehep Nabi Muhammad. Oh ini Jibril ini tahu benar ini tempat ini. Beadab. Lawan guru itu beadab. Padahal malaikat Jibril itu di bawah panji Nabi besar Muhammad pada hari kiamat. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan seluruh makhluk yang ada di bawah-bawah keturunan Nabi Adam dan semua makhluk di bawah panjiku, di bawah benderaku. Masuk surga itu pakai panjinya Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita melihat perang Badar, liwa, panji, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang kalau perang itu kalau benderanya jatuh kalah berarti. Tahunya kalau perang itu kalah atau menang, lihat benderanya mana nang paling lawas, paling tegak. Kalau musuh benderanya sudah gugur, liwaknya gugur, panjinya gugur, berarti musuh ini kalah. Sebaliknya mun kita bendera kita kalah, gugur, berarti kita nang kalah. Bukan habis-habisan perang itu kada. 100 lawan 100, mana yang menang harus selesai, 100 habis mati semuanya, kada seperti itu. Begitu liwaknya jatuh, panjinya jatuh, benderanya jatuh, maka kalah itu kelompok yang
berperang tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat beliau memiliki liwa, memiliki panji, dan hanya orang yang berada di bawah panji Nabi Muhammad yang akan masuk ke dalam surga bersama Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga di bawah panji Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Adam di bawah panji Nabi Idris, di bawah panji Nabi Muhammad. Nabi Nuh di bawah panji, di bawah rombongan yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Peristiwa Isra wal Mi'raj, banyak hikmah yang bisa kita ambil di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini di sini bertakun Nabi Muhammad, dipadahi oleh guru ini, nah malaikat Jibril, wahai Muhammad, tahukah pian ini di mana pian ini sembahyang pian ini, tahukah pian? Ya, malaikat Jibril kan ada bahasa Banjar bang, malaikat Jibril bahasa Arab juga, cuma biar paham kita ulun terjemahkan bahasa Banjar. Tahukah pian di sini Muhammad? Kada tahu wahai Jibril. Di mana ulun ini? Nah betakun ngaran murid itu betakun. Kada tahu ulun di mana ini Jibril. Oh pian ini di sini wahai Muhammad. Ketika guru menyuruh, malaikat Jibril menyuruh, padahal malaikat Jibril itu di bawah panji, lebih hebat Nabi Muhammad kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi disinilah Nabi Muhammad SAW itu memiliki adab, akhlak. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku ini mengajarkan aku ini adab, dan sebaik-baik adab nang Allah ajarkan kepadaku. Jadi Nabi Muhammad itu diajarkan adab, akhlak lawan guru malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad turun tempat lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa juga di bawah panji Nabi Muhammad pada hari kiamat. Masuk di belakang rombongan Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nabi Musa di belakang rombongan Nabi Muhammad SAW. Nah di sini mengajarkan kepada kita untuk kita pandai-pandai bersyukur melihat perjuangan pendahulu kita. Pendahulu kita nih nah, beadab pian lawan pendahulu. Wahai Muhammad, bukan pian aja nang berdakwah di muka bumi ini, bukan pian aja nang berkorban di muka bumi ini, bukan pian aja nang menghadapi kesulitan, tekanan, ancaman, hujatan, cacian, bukan pian aja wahai Muhammad. Banyak dari para anbiya dan mursalin sebelum pian itu mengalami seperti apa nang pian alami wahai Muhammad. Jadi kita ini hidup di dunia ini, ada pendahulu-pendahulu kita yang bahkan lebih sulit kehidupannya dibandingkan kehidupan kita saat ini. Maka ujian yang kita hadapi di muka bumi ini kadang-kadang sebanding dengan ujian para pendahulu kita. Oleh karena itu pentingnya kita mengadakan haul. Haul siapa? Haul guru sekumpul. Kenapa mengadakan? Untuk mengenang kebaikan pendahulu kita. Mahauli siapa lagi? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kenapa pian adakan haul sidin? Untuk mengenang kebaikan keberkahan nang beliau perjuangkan gesan kita generasi setelahnya. Mengadakan haul siapa lagi? Mengadakan haul para pejuang pahlawan-pahlawan kita bahari. Hauli 17 Agustus bukan cuma lomba-lomba kelereng. Adakan haul para syuhada. Sebenarnya tanpa kita hauli pendahulu kita, nih misalnya keadaan yang menghauli kita semua sedunia ini, kadang menghauli para pejuang-pejuang, tetap pahala ngalir kepada mereka. Kita nih sholat saat ini, kadang kita doakan pendahulu kita bahari, tetap mengalir pahala kepada mereka. Pejuang-pejuang kita bahari tetap mengalir. Jadi di peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu melihat ada sekelompok manusia
Ini kisah ini dikisahkan di dalam kitab Anwarul Bahiyah karangan Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi ada sekelompok manusia itu mereka menanam, habis nanam langsung panen lagi, setumat lagi panen. Kada nunggu waktu lawas, kada jua menanam lagi, hanyar panen lagi. Ya, karena tanaman itu tumbuhan itu bermacam-macam, ada nang ditanam 3 minggu kemudian 21 hari sudah bisa dipanen. Ya, kayak kangkung, sayur-sayuran kayak bayam, sawi, itu 21 hari sudah bisa dipanen. Ada juga tanaman yang kalau kita tanam harus bertahun hanya bisa dipanen. Ya kayak mangga, karena berapa tahun baru bisa dipanen. Kayak durian, nanam sekarang kada mungkin minggu depan bisa dipanen, sebulan lagi bisa dipanen, kada bisa, tunggu dulu pian berapa tahun hanya bisa panen. Sudah dipanen, berapa lagi bisa dipanen lagi, tunggu musimnya lagi, hanya bisa dipanen lagi. Itu kebiasaan umumnya tanaman seperti itu, nanam tunggu waktunya. Tapi Nabi Muhammad melihat sekelompok manusia, mereka tanam langsung panen, langsung panen, terus panen terus. Nabi Muhammad bingung, wahai Jibril, siapa haula? Mereka ini siapa wahai Jibril? Aku melihat keadaan mereka sekali nanam panen terus. Oh wahai Muhammad, mereka adalah para syuhada. Mereka adalah orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka korbankan nyawa mereka. Yang mereka korbankan nyawa itu yaitu tanaman mereka. Yang mereka tanam itu adalah pengorbanan mereka. Yang mereka panen adalah apa? Kebaikan yang dilakukan oleh generasi setelahnya. Generasi sekarang nih, kita sembahyang, kita puasa, kita umroh, kita sedekah, silaturahmi, kasih sayang, bermaulid, Isra Mi'raj, istighosah, semua kebaikan dikirimkan pahalanya kepada para syuhada kita bahari. Itu luar biasanya pendahulu. Maka di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu, Nabi Muhammad diingatkan, oh wahai Muhammad, ini ada Nabi Musa, oh ini ada Nabi Isa, ini pendahulu pian bahari. Oleh karena itu bisa dikatakan 2/3 Al-Quran, kandungan di Al-Quran itu 2/3-nya itu kisah para anbiya terdahulu. Di dalam Al-Quran itu 2/3, ya kurang lebih, artinya lebih banyak kisah para nabi dibandingkan hukum-hukum. Kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Isa, kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Adam, kisahnya Nabi Idris, kisahnya Nabi Daud, kisahnya Luqmanul Hakim, ya, kisahnya Nabi Khidir, ya, banyak daripada kisah-kisah para anbiya wal mursalin. Itu membuktikan kalau pentingnya kita baca manakib. Hadakan haul guru sekumpul nang diutamakan tuh manakibnya. Kayak apa bahari akhlak guru sekumpul, kayak apa bahari sidin kuitan sidin haul guru sekumpul, baca manakibnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperbanyak kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Qur'an untuk menguatkan hati kita, iman kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kami ceritakan semua kisah para nabi dan rasul wahai Muhammad untuk menguatkan hati pian, mengokohkan hati pian di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini banyak hikmahnya. Hendak dikaitkan dengan perjuangan bisa, hendak dikaitkan dengan pendidikan bisa, hendak dikaitkan dengan perniagaan bisa, perdagangan bisa, bisa dikaitkan dengan pertanian bisa dikaitkan dengan perkebunan bisa dikaitkan dengan
peternakan, bisa dikaitkan dengan apa segala macam, karena peristiwa Isra wal Mi'raj peristiwa yang penuh akan keberkahan. Siapa yang bisa dapat keberkahannya? Bagi orang yang pandai bersyukur dan bagi orang yang mau belajar. Berpikir, oh peristiwa Isra wal Mi'raj tujuannya itu seperti ini, untuk Allah perlihatkan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW di antara hikmah yang luar biasa di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah Nabi sudah Isra, naik lagi Mi'raj. Kenapa Isra Mi'raj itu ke atas, kada ke bawah? Kenapa kada ke bawah? Harus ke atas. Ya karena dengan semakin naik ke atas itu semakin banyak hikmah yang bisa kita rasakan. Semakin tinggi semakin banyak ujiannya. Hidup ini semakin tinggi itu perlu perjuangan. Kalau pian hendak di zona nyaman, di bawah aja pian, kada usah naik-naik. Begitu juga ketika anak SD naik dari kelas 1 naik kelas 2 harus ada ujiannya. Ujiannya apa kehidupan kita ini? Sugih kada sugih, begawi setengah mati cari nafkah, tapi sembahyang. Ulun bipaya sembahyang 5 waktu, tapi kenapa usaha ulun ini kada naik-naik? Ya ini kayak ini aja. Ini ujian. Ulun bipaya sembahyang, asam urat nih bukan benaik beturun ke batis, penyakit macam-macam sembahyang ulun bipaya, beribadah, bersalawat, berzikir. Ini ujian. Semakin pian diangkat derajatnya, semakin ujian itu semakin angin deras ujiannya. Kalau pian hendak di zona nyaman, ya pian di bawah. Tapi setiap manusia kullu nafsin za'iqatul maut, pasti ada masanya kita game over, kada bisa diulang lagi. Ya. Maka Nabi Muhammad naik ke langit pertama, kedua, ketiga. Ini membuktikan apa? Semakin naik, semakin tinggi, semakin bertambah ilmu pengetahuan, semakin bertambah keimanan, semakin bertambah keyakinan, semakin bertambah ketakwaan. Semakin naik, semakin tinggi keimanan Nabi besar Muhammad SAW. Sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad berbincang dengan Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rabbal Alamin. Wah, keselamatan bagi pihak Tuhan alam semesta. Kada dijawab lawan Allah, berdiam aja Allah, kada dibalasi salamnya Nabi Muhammad. Bingung Nabi Muhammad nih, kenapa Allah ini kada mau menjawab salam ulun? Turun lagi Nabi Muhammad ke langit ke-7. Datangi malaikat Jibril, ada salah kah ulun lawan Allah ini? Kenapa ulun ucapkan salam kepada Allah tapi kada dibalas lawan Allah? Sarikah Allah lawan ulun? Adakah kesalahan ulun ini di dalam kehidupan ulun ini? Ada kesalahkah atau tersalah apakah? Adakah kesalahan ulun wahai Jibril? Oh wahai Muhammad, bukan itu maksudnya. Kada ada kesalahan pian wahai Muhammad. Cuman pian ucapkan salam itu, kenapa Allah kada membalas salam pian? Karena Allah ini nang memberi keselamatan. Kita ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, keselamatan atas kalian dan atas pian juga keselamatan. Itu ucapan salam itu maknanya seperti itu. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan keselamatan atas pian ya Allah, Allah ini assalam, kata Jibril. Allah ini bukan mendapatkan, menerima, mengharapkan salam, tapi Allah yang memberikan keselamatan. Oleh karena itu Allah kada membalas jawab pian, salam pian, kada dibalasi lawan Allah, kada dijawabi ucapan salam pian wahai Muhammad, karena Allah ini kada mengharapkan keselamatan, tapi Allah yang memberikan keselamatan. Hanya tahu Nabi Muhammad. Baru Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan Allah, baru mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai seterusnya.
Itu di dalam kalimat itu juga banyak hikmah-hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, kandungan-kandungan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir yang paling penting, jadi linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Allah kalimatnya di situ linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada pian wahai Muhammad bukti-bukti kebesaran kami. Maka ketika kita melihat bukti-bukti kebesaran Allah itu pakai iman, bukan pakai akal. Kalau pakai akal, kadang akan sampai, kadang akan sanggup, kadang akan muat akal kita untuk mencerna semua daripada bukti-bukti kebesaran Allah. Maka dipakai itu hati. Dengan apa indera untuk cepat kita meningkatkan iman? Dengan pendengaran dan dengan penglihatan. Padahal Allah di dalam ayat tersebut bisa saja Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat tersebut linuriyahu min ayatina innahu ala kulli syai'in qadir. Bisa Allah katakan, dan bahkan mungkin bisa dikatakan lebih pantas itu. Karena apa? Allah mampu atas segala sesuatu. Jangankan Isra wal Mi'raj, lebih daripada itu bisa Allah lakukan. Karena tidak ada yang bisa melakukan, memperjalankan peristiwa Isra wal Mi'raj kecuali Allah Subhanahu, innahu ala kulli syai'in qadir. Tapi kenapa Allah kada pakai kalimat tersebut? Nang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala innahu huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar dan lagi maha melihat, maha mengetahui. Kenapa? Karena mengajarkan kepada kita hambanya belajar itu pakai kuping lawan mata, dan didasari awal dengan iman. Lihat, subhanallah. Lihat langit, bukan alhamdulillah, subhanallah. Lihat batu bara, subhanallah. Lihat nyamuk, subhanallah. Nyamuk ini jarum nyuntik apa namanya, menggigit kita itu pakai muntungnya itu. Seberapa kecil ujungnya itu bisa tembus kulit kita sampai kita, padahal kecil bujur, tapi kenapa gatal di kulit kita? Padahal mun kita lihat harus pakai mikroskop. Pakai mikroskop, nah melihat seberapa besar jarum daripada nyamuk itu, jarumnya yang nyucuk kita. Kalau kita hitung-hitung teganal jarum suntik daripada jarum muntung nyamuk. Tapi kenapa suntik kada gatal kita, cuma cucut gitu aja. Tapi kalau nyamuk lebih halus dari jarum suntik, tapi gatal kita. Itu baru jarumnya, apalagi lobangnya lebih halus lagi, sedotnya. Nah ini bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa caranya melihat? Ya harus lihat nyamuk. Dilihat, Habib, kalau Habib memang orang ini buta dari lahir, kada kawa melihat, maka kada kawa belajarlah. Bisa belajar dengan orang-orang yang bisa mengajar, menunjukkan kepadanya ilmu pengetahuan. Misalnya nih butanya dari lahir, Mat, kamu pernah lihat langit kan, Mat? Kada pernah. Langit itulah di atas kita, itu kada ada tihangnya langitnya, karena merasap, subhanallah, kada ada langit, kada ada tihang. Itu ulun perhatikan mata langit itulah kada ada ujungnya. Ulun lihat itu kada ada ujungnya, bahkan berpesawat mata ulun, Mat, kada pernah melihat ujungnya langit. Nasi amat nih, subhanallah, Mat, ini jarak langit dengan bumi ini jauh benar mata. Matahari itu jauh benar, berapa juta mil kita untuk sampai ke matahari, tapi subhanallah panasnya baju bisa karing. Men kita jamur baju karing dari panasnya matahari, sinar matahari. Subhanallah, bisa dia merasakan nikmatnya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang tuli mat diam aja, kenapa kadang menyauti amat sekalinya tuli amat. Ya melihat tuli. Kalau tuli lawan buta, sudah urusan Allah aja lagi yang memberikan hidayah. Cuman pakai iman. Oleh karena itu, biar pian diisi mata, biar pian bisa sempurna penglihatan pian, pendengaran pian sempurna. Tapi kalau ada iman di dalam hati,
bal hum adall. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum ayunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi matanya kadang dilihat, digesan melihat orang tuanya, kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang melihat, kadang pernah melihat daripada kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha, mereka punya telinga. Nah ini Allah pakai tiga indera. Hati dengan iman, yang menggerakkan iman itu hati ini, hati. Dan iman itu kada semua orang mendapatkan iman. Itu semua pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan cahaya keimanan di dalam hati kita. Masih luas pembahasan karena sudah masuk waktu isyraq. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di subuh menjelang pagi hari ini menambah nilai-nilai keislaman kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita yang sudah mewakafkan hartanya, pengorbanannya, tenaganya untuk pembangunan masjid ini juga mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, Allah ridhoi mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah kumpulkan mereka di bawah panji Nabi besar Muhammad SAW, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Dan juga kita memohon kepada Allah di dalam majelis yang penuh keberkahan dan kemuliaan di masjid, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita memohon mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai suami yang saleh, istri kita dijadikan wanita salihah, anak keturunan kita dijadikan keturunan yang saleh salehah. Mudah-mudahan Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi suami kita, Allah berkahi istri kita, Allah berkahi keturunan kita, Allah berkahi seluruh urusan dunia kita, Allah berkahi urusan barzah kita, Allah berkahi urusan akhirat kita. Wabil khusus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi negeri Republik Indonesia yang kita cintai, mudah-mudahan Allah jadikan negeri ini sebagai negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan juga kita memohon kepada Allah bagi saudara-saudara kita di Gaza, di Rafah, di Palestina, di Sudan, di Libya, di Irak, di Yaman, seluruh penjuru dunia, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan bagi mereka, Allah menangkan perjuangan mereka, Allah Subhanahu wa taala lapangkan segala kesulitan kesempitan hidup mereka, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama mereka kelak di dalam surga, masuk ke dalam surga bi ghairi hisab bersama Nabi besar Muhammad SAW, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Ala hadhihi niyyah kama wa abauna wa salafuna salihun. Allah wa nastahdziru arwah mutahhira az-zakiyah fi hadzal ijtima'i mubarak fi hadzal masjidil mubarak. Allah yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Hadza minni summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.